Pak Boyamin, Ya, kalau lihat rangkaian, kasus besar yang pernah ditangani oleh, FA, apakah Anda mengusulkan untuk setidaknya direview atau diaudit? iya harusnya begitu gitu kan. Karena ini satu rangkaian yang sebenarnya kayak tadi, ada dugaan saksi yang terpaksa membayar uang karena mungkin ditakut-takuti jadi tersangka. Ya. Nah, kemudian dianggap sebagai pemerasan. Apakah dia pemerasan atau suap? Bahkan dia yang sebenarnya tahu bahwa dia akan calon tersangka, tapi kemudian membayar sejumlah uang. Sebenarnya itu suap bisa jadi kan begitu. Jadi ini yang harus diaudit keseluruhan sebenarnya. Kalau kita lihat timeline-nya lumayan cepat juga, Pak Boyamin ya, penguntitan oleh Densus 88 itu sejak 19 Mei 2024. Di periode Mei Ya. 2024 itu juga ada laporan IPW yang masuk ke KPK. Dan kemudian ya puncaknya tanggal 8 Juli kemarin kita melihat begitu besar penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan. Kita sambil melihat infografis berikut ini Pak Boyamin, Ya, silakan. kasus-kasus yang pernah ditangani oleh ex Jampitsus Febri Adriansyah yang bertugas atau menjabat sebagai Jampitsus sejak 6 Januari 2022. Kemudian berbagai Oh kasus ya, besar ya yang yang pernah ditangani timah ini. tadi belum saya sebut Mbak Nasiti. Mohon maaf, Pak Boyamin? Yang kasus timah itu belum saya sebut tadi. Ya, ini termasuk besar yang 300 triliun, betul. Ya, Yang ini nomor termasuk satu. yang Anda laporkan ke KPK juga waktu itu ya? Ya, betul. Oke, selama jadi Jampitsus dan Dirdik, ini kan kasusnya memang besar-besar dan potensi kerugian negara ditaksir lebih dari 250 triliun ya, kalau Ya. kita akumulasikan begitu. Dari pengalaman Maki selama inikah kasus terbesar? Ya, yang terbesar itu sebenarnya kalau bicara nilai adalah yang terkait dengan nomor 3 tadi gitu. Yang istilahnya menjadi, tapi yang paling besar juga adalah Asabri dan Jiwasraya kalau bicara yang bisa disita gitu. Nah, yang kemudian yang lain-lain itu kan kayak laptop itu kan juga belum ada yang disita dari ini. Pesawat Garuda juga belum banyak, terus MBG ini juga belum ada menyita apa-apa, motor listrik aja tidak disita gitu. Jadi ya kalau memang besar dari nilai itu hampir rata-rata besar. Bahkan ada kebanggaan gitu teman-teman penyidik itu nilai ratusan miliar itu nggak dianggap lah biar urusan Kejati sama Kejari gitu. Bahwa di Gedung Bundar itu harus di atas 1 triliun begitu. Baru ada kebanggaan gitu. Jadi maka kemudian ya besar-besar yang terutama kasus timah memang ya besar gitu. Terus itu hampir hampir 27 triliun yang termasuk juga bisa disita dan kemudian dilelang beberapa hal. Terus kemudian ya kasus-kasus yang Asabri memang juga besar, Jiwasraya juga besar. Nah, Oke. yang rangkaian yang besar yang lainnya adalah ya Petral yang terkait dengan kemarin yang sudah disidangkan Kerry gitu. Dan yang pernah sebenarnya saya juga memberikan apresiasi ketika melakukan OTT itu 2 kali dan sabutannya besar yaitu Rikard Jarob yang mendekati 1 triliun, terus kemudian Hakim Pengadilan Jakarta Pusat yang terkait dengan juga minyak goreng yang dibebaskan misalnya kemudian ketahuan 60 miliar begitu yang Hmm. ketangkep aja gitu. Jadi ini yang menurut saya memang prestasinya pernah saya mengatakan mempesona begitu. Tapi ya saya jengkel juga gitu ikut nyumbang meskipun 0,1%, kemudian ini istilahnya panas setahun dihapus hujan 10 menit. Bukan sehari Mbak, 10 menit Iya, aja 10 gitu. menit. Pak Boyamin, Ya. kalau lihat rangkaian, kasus besar yang pernah ditangani oleh, FA, apakah Anda mengusulkan untuk setidaknya direview atau diaudit? Iya, harusnya begitu gitu kan. Karena ini satu rangkaian yang sebenarnya kayak tadi, ada dugaan saksi yang terpaksa membayar uang karena mungkin ditakut-takuti jadi tersangka. Ya. Nah, kemudian dianggap sebagai pemerasan. Apakah dia pemerasan atau suap? Bahkan dia yang sebenarnya tahu bahwa dia akan calon tersangka, tapi kemudian membayar sejumlah uang. Sebenarnya itu suap bisa jadi kan begitu. Jadi ini yang harus diaudit keseluruhan sebenarnya. Seperti misalnya laporan saya minyak goreng langka mahal. Yang saya laporkan kan hampir 9 perusahaan dan itu besar-besar semua. Versi orang awam itu misalnya 9 naga lah gitu. Mmm. Tapi yang diproses kan baru 3 gitu perusahaan-perusahaan itu. Yang besar-besar yang lain belum. Nah, apakah itu kemudian sebenarnya layak atau sebenarnya memang tidak melakukan korupsi? Ini perlu diaudit semua. Apalagi kemarin itu sore Pak Habibur Rahman mengatakan di konferensi Kejaksaan Agung katanya bahkan ada diduga banker-banker gitu. Nah,
Kalau rumah aja bisa dideteksi dan kemudian ada duit hampir 600 miliar, jangan-jangan bankernya ini lebih banyak lagi uangnya gitu. Hmm. Nah, banker yang di mana? Gitu loh, Pak Habibur Rahman sayangnya tidak menjelaskan lebih rinci kalau ada informasi bunkernya, bunker di mana dan apakah itu isi uang atau bukan gitu kan. Nah, kalau ini misalnya joint operation itu sebenarnya gabungan begitu. Kalau perlu Pak Presiden itu membentuk istilahnya kalau di Malaysia itu tim kerajaan. Nah, itu gabungan KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Seperti Satgas PKH misalnya gitu. Atau dulu istilahnya zaman cicak buaya itu adalah tim 8 misalnya begitu. Jadi ini menurut saya lebih elegan kalau ini kemudian dibentuk lembaga kepresidenan yang ditugasi presiden, dibentuk presiden untuk kemudian mengambil alih perkara ini dan gabungan misalnya begitu, ada KPK, ada polisi, ada jaksa di situ gitu. Itu sebenarnya saya lebih cenderung ke sana sebenarnya karena ini kan sudah diambil alih presiden dan memerintahkan kepada Kapolri melimpahkan perkara ini, menyerahkan perkara ini kepada Kejaksaan dan Jaksaan Agung juga menerima gitu karena saya yakin itu pasti juga atas endorse atau perintah dari Pak Presiden. Kan bisa aja Kejaksaan menolak nanti dikira jeruk keprok dimakan jeruk Bali gitu kan. Kalau Gitu kan. kalau Jadi, pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi 3 DPR, apa yang Anda khawatirkan? ya karena kemarin malah datang ke Kejaksaan Agung malah seperti mengotorisasi pelimpahan dari polisi ke jaksa. Padahal KUHAP-nya nggak boleh. Komisi 3 ini kan komisi hukum yang harus mengawal KUHAP. Yang bikin KUHAP siapa? Mereka gitu loh. Tidak ada aturan melimpahkan dari penyidik polisi kepada penyidik kejaksaan. Itu tidak ada aturannya gitu. Yang ada hanya di KPK gitu. Loh kok malah beliau-beliau datang dan versi saya itu mengotorisasi, mengesahkan pelimpahan itu gitu. Karena ada polisi Kota Tipikor Pak Toto, kemudian ada PLT Jambisus Pak Rudi Margono, seakan-akan serah terima dan teman-teman Komisi 3 itu datang semua dan semua berstatement gitu. Ada yang mengatakan layak dihukum mati, terus Pak Habibur Rahman mengatakan ini ada bunker gitu. Nah, itu menurut saya kok kurang pas kalau akhirnya kecuali kalau Komisi 3 membentuk panja yang sebenarnya ya dikembalikan kepada meskipun saya juga tidak pada posisi misalnya batalkan penyerahan kepada kejaksaan, kembalikan ke polisi. Enggak juga. Kalau saya malah cenderung dibawa ke level komisi yang dibentuk oleh presiden gitu. Ya istilahnya di Malaysia itu komisi kerajaan gitu. Kalau ini komisi presiden Ya, untuk Panja melakukan proses ini lebih lanjut. Ya, Panja kan memang nanti akan dibentuk oleh Komisi 3, tapi kita tahu sendiri kalau Panja kan berarti anggotanya adalah anggota Dewan sendiri, anggota Balek misalnya, dan ketuanya pun juga dari internal DPR begitu. Pak Bonyamin, penyidik kan ini sudah secara eksplisit ya menyebut ada dugaan pemerasan, penerimaan suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dari pengalaman Maki mengawal banyak kasus, sejauh mana prosedur izin pengadilan dan penetapan hakim benar-benar ditaati ketika menyita aset besar, ada emas, ada uang dengan berbagai valuta asing di rumah mantan Jampitsus yang sudah dilakukan? Ya, itu justru saya tahu persis itu diurus mulai hari Senin izin penggeledahan itu Mbak dan dimatangkan hari Selasa. Makanya saya tadi setelahnya menguping di pengadilan-pengadilan sampai kepala saya kejedot itu kan di pengadilan Jakarta. Yang saya tahu Jakarta Selatan, terus Jakarta Utara, terus otomatis di Bogor karena di Sentul. Ada setahu saya bahkan 18 tempat itu sebenarnya gitu, 18 pengadilan gitu. Di tempat-tempat yang lain kalau tidak salah informasi yang saya terima waktu saya menguping di di area-area itu gitu. Tapi akhirnya 12 tempat gitu misalnya gitu. Ya sudah enggak apa-apa gitu. Tapi bisa aja 12 tempat itu adalah yang sudah diumumkan sudah ada lah yang 3 bisa jadi yang bunker tadi yang belum kira-kira gitu. Di mana itu bunker itu kan bisa aja di luar Jawa gitu. Nah, itulah yang proses ini yang menurut saya sih saya aja yang hanya partikelir aja bisa menguping, mestinya Komisi 3 mampu lebih hebat lagi, apalagi Pak Presiden yang punya banyak hal yang memata telinga beliau sehingga sebenarnya tahu banyak hal dan tapi memang beliau akhirnya pada posisi mengambil kesimpulan dan kebijaksanaan kalau ini dibiarkan akan menjadi gaduh dan menjadi kontraproduktif. Maka ya serahkan aja kepada kejaksaan dan pastinya Pak Presiden juga pasti dengan perintah yang tegas kepada Jaksa Agung untuk menuntaskan ini jangan sampai mengecewakan masyarakat. Karena
Pak Presiden nampaknya dalam kasus MBG meskipun bekas anak buah kesayangannya tetap diizinkan bahkan diperintahkan untuk dijadikan tersangka di Libas misalnya gitu. Nah gantian sekarang itu justru kan mungkin Presiden juga malu lah, ternyata orang yang tadinya hebat Satgas PKH yang begini prestasinya menyerahkan uang segala macam, tapi tiba-tiba dia juga diduga nakal dan Pak Presiden nampaknya juga tidak berkenan sehingga ini mestinya malah akan diperintahkan untuk dituntaskan kan itu. Nah ini kan kalau kemarin Pak PLT Jampitsus Pak Rudi Margono katanya dibisiki oleh Pak Jaksa Agung. Nah mestinya Pak Jaksa Agung bukan dibisiki lagi, diperintah kira-kira kan gitu untuk menuntaskan ini. Ya kita percayakan sepenuhnya karena memang kalau ini kegaduhan yang tidak perlu malah kita malah kontraproduktif gitu, sehingga ini perlu orkestrasi lah oleh Bapak Presiden supaya penegakan hukum kembali kepada relnya gitu. Karena kalau memang di kepolisian aja terlalu banyak intrik, karena ini tuduhan membuka borok atau saling sandera atau kan segala macam tidak produktif juga, dan teman-teman kepolisian saya yakin juga tidak nyaman kalau kerjanya nanti banyak direcoki di luar kasus hukum gitu, dan itu menjadikan teman-teman kepolisian juga tidak nyaman kesannya. Nah niatnya ini karena memang ada data, ada laporan, dan proses memang bisa menemukan bahkan ada duit, ada emas gitu kan, memang kehebatan polisi. Tapi kalau nanti banyak pro kontra segala macam bahwa ini ada kepentingan politik, ada saling sandera segala macam kan menjadi kontraproduktif. Nilai yang sudah 9 bisa menjadi 6 gara-gara terlalu banyak opini, banyak pro kontra kira-kira gitu Mbak Nastiti. Jadi saya memaklumi Bapak Presiden mengambil kebijakan seperti itu. Baik, apa yang harus terus dimonitor publik dalam hal ini ya Pak Boyamin terkait dengan sidang etik, proses pidana, keputusan politik agar kasus ini tidak berhenti di 1-2 tersangka ini saja, tapi benar-benar menjadi titik balik dan bukan hanya drama sesaat yang 2-3 hari belakangan ini sangat menjadi kejutan buat banyak pihak. Ya, itulah yang kita takutkan bersama, Mbak. Nanti kan akan bisa jadi isu ini akan tenggelam oleh isu yang lain. Dan itu susah untuk menjaganya, memang ya terlalu berat kadang-kadang karena masyarakat kita itu memang sesuatu yang apalagi medsos yang sekarang seperti ini itu yang seperti rubuh gedang itu kan pohon pisang tumbang ke selatan, masyarakat ke selatan. Tapi ketika sudah tumbangnya itu sudah lama segala macam itu ya memang sesuatu yang mengkhawatirkan kita. Tapi ya udahlah, mestinya ini mudah-mudahan seperti di Hong Kong dulu kan ketika terjadi clash antar penegak hukum itu kemudian masyarakat jadi peduli dan kemudian untuk membersihkan betul-betul birokrat kita, penegak hukum kita jangan sampai korupsi, karena kalau Anda korupsi akan dibongkar seperti ini loh gitu. Nah ini ya harus kita kawal, dan ya maki ya mengawalnya kalau nanti ini mangkrak atau ada tebang pilih ya kita gugat pra peradilan, data yang kita punya atau hasil dari kreativitas kita untuk mencari lagi ya kita buka di pengadilan. Dengan begitu ya mudah-mudahan setidak-tidaknya kalau jatuh jangan terlalu jatuh lah, kita tahan supaya jatuhnya tidak menjadikan ini hilang, dan kemudian kita kawal bersama-sama sampai ini disidangkan ke pengadilan, Mbak Nastiti. Ya, kita kawal terus bersama-sama. Baik, Pak Boyamin Saiman, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, terima kasih telah berbagi pandangan di NTV Prime mudah-mudahan hari lebih ini. baik negara kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kasus yang menjerat Febri Adriansyah jadi sejarah pahit bagi penegakan hukum kita karena saat benteng terakhir pemberantasan korupsi justru ikut goyah, maka kepercayaan masyarakat yang menjadi taruhannya. Hukum tidak boleh tebang pilih, siapapun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. NTV Prime masih akan kembali dengan informasi lainnya usai jeda.